Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial pendaftaran online Ponpes Sumber Barokah SMP, SMA, SMK Budi Mulya Karawang tahun ajaran 2022-2023. Sebelum melakukan pendaftaran, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Di antaranya yaitu yang pertama NISN, nomor induk siswa nasional. Jika tidak tahu bisa bertanya kepada sekolah atau mengakses website pencarian NISN. Link akan disertakan dalam deskripsi video. Kemudian yang kedua NIK, calon siswa ayah dan ibu. Kemudian yang ketiga nomor KK, kartu keluarga. Yang keempat nomor HP atau WA orang tua yang aktif. Yang kelima nomor register akte kelahiran. Setelah semuanya dipersiapkan, silakan mengakses link pendaftaran dengan menggunakan web browser, boleh menggunakan Google Chrome, Mozilla atau lain sebagainya. Setelah mengakses web browser, silakan ketikkan sumberbarokah.org lalu enter. Maka kita akan dihadapkan tampilan website pendaftaran online. Setelah itu klik menu daftar. Maka kita akan berada di page pilihan pendaftaran SMP, SMA atau SMK. Silakan disesuaikan dengan pendaftaran. SMP klik SMP, SMA klik SMA, SMK klik SMK. Kali ini saya akan menjelaskan, akan mencontohkan pendaftaran SMA. Maka klik menu daftar. Setelah kita mengklik menu daftar, maka akan ada tampilan form awal isian data yang harus kita isi, mulai dari NIK calon siswa sampai dengan nomor WA atau AP ayah ibu. Ya, kita lakukan pengisian NIK calon siswa, kemudian nomor induk siswa nasional, kemudian nama lengkap, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir misalkan Jakarta, tanggal lahir tahun misalkan tahun 2007, bulan Mei tanggal 10, provinsi Jawa Barat, nomor HP ayah atau ibu yang ada WA-nya terutama. Setelah semua diisi, jangan lupa di checklist data yang diisi adalah benar. Untuk tampilan pendaftaran SMP sama seperti SMA. Adapun untuk pendaftaran SMK ada sedikit perbedaan, yaitu pilihan jurusan. Untuk laki-laki pilihannya hanya satu, yaitu TKJ. Pilihan 1 TKJ, pilihan 2 TKJ. Untuk perempuan pilihan 1 boleh TKJ, boleh akuntansi. Adapun pilihan keduanya adalah akuntansi. Baik, kita lanjut. Setelah semua diisi dan sudah di checklist, klik menu daftar SMA. Maka akan ada tampilan informasi tentang username dan password dan jumlah biaya pondok dan sekolah. Untuk username dan password ini supaya dicatat, di screenshot atau di foto. Setelah dicatat atau di foto atau di screenshot, klik menu melanjutkan untuk mengisi biodata. Nah, setelah kita mengklik menu melanjutkan, maka kita akan berada di dashboard pendaftaran. Di sini ada informasi nama calon siswa Muhammad Rafa Zahran, status terdaftar, kemudian tingkat pendaftarannya SMA, kemudian ada biodata, interview, hasil seleksi, kemudian pembayaran. Kemudian di sini ada link grup pendaftaran SMA. Silakan nanti bisa diklik dan bisa join di grup WA. Baik, untuk selanjutnya kita mengisi biodata dengan klik menu biodata atau boleh klik isi biodata. Misalkan saya contohkan diklik menu biodata.
Maka kita akan diminta untuk mengisi data siswa. Silakan diisi yang belum terisi, yaitu nomor KK diisi, kemudian nomor register akte. Teman-teman bisa melihat di akte, ini nomor register akte. Kemudian nama panggilan, daftar tingkat SMA sesuai dengan awal tadi, hobi, olahraga, cita-cita misalkan guru, kemudian tempat tanggal lahir ini sudah sesuai, alamat lengkap ini silakan diketikkan nama jalan atau nama perumahan beserta RT, RW, nomor blok dan lain sebagainya. Misalkan seperti ini. Kemudian provinsi, saya contohkan Jawa Barat, Kabupaten Karawang, kecamatan, Teluk Jambe Timur, kelurahan atau desa, tinggal bersama orang tua, kemudian asal sekolah, silakan tuliskan atau ketikan SMP Negeri 2 misalkan. Kecamatan, alamat sekolah, silakan ketikan kecamatan, kabupaten dan provinsinya saja. Misalkan kecamatan Teluk Jambe Timur, kabupaten atau kota Karawang, provinsi Jawa Barat. Berat badan, tinggi badan, ukuran baju ini disarankan untuk naik satu ukuran dari yang biasanya. Misalkan kalau ukurannya M, naikkan ke ukuran L. Ukuran celana atau rok juga sama, disarankan naik satu ukuran. Kemudian anak ke 2 misalkan jumlah saudara kandung 2, jumlah saudara tiri tidak ada. Setelah semuanya terisi lengkap, jangan lupa klik menu simpan data siswa. Selanjutnya kita akan mengisi biodata orang tua. Silakan diisi biodata ayah, nama ayah, kemudian status ayah, ada atau sudah meninggal, kemudian NIK ayah, pekerjaan ayah, misalkan pegawai swasta, penghasilan ayah, silakan dipilih, pendidikan ayah, nomor HP ayah, kemudian nama ibu, status ibu ada atau sudah meninggal, NIK ibu, kemudian pekerjaan ibu misalkan penghasilan ibu, pendidikan ibu, kemudian nomor HP ibu. Kalau sudah lengkap, jangan lupa klik menu simpan data. Oke. Untuk keterangan orang tua ayah maupun ibu yang statusnya sudah meninggal, maka untuk NIK, ini saya contohkan misalkan statusnya meninggal, maka untuk NIK kosongkan saja dengan klik masukkan angka 0. Kemudian pekerjaan ayah tidak bekerja, penghasilan ayah tidak berpenghasilan, pendidikan tidak memiliki pendidikan formal, nomor HP ayah 0 saja. Begitu juga dengan ibu, jika statusnya sudah meninggal, maka untuk NIK masukkan saja angka 0. Kemudian pekerjaan ibu tidak bekerja, penghasilan tidak berpenghasilan, pendidikan ibu tidak memiliki pendidikan, nomor HP ibu 0. Oke, ini saya kembalikan data orang tua. Kemudian ada isian opsional, ini boleh diisi atau boleh tidak. Bagi pendaftar yang mengikuti program PKH, Keluarga Harapan atau KIP, Kartu Indonesia Pintar, maka nomor kartunya silakan diinputkan di dalam pendaftaran. Jika tidak mengikuti kedua-duanya, maka klik menu simpan opsional.
Selanjutnya data prestasi siswa yang tertinggi, misalkan juara 1 pencaksilat Kejurnas Asad tingkat provinsi, kemudian misalkan juara 2 Olimpiade Matematika tingkat kabupaten. Jika sudah, kemudian simpan data prestasi. Jika tidak ada, ini tidak usah diisi, lalu klik menu simpan data prestasi. Maka biodata kita sudah dinyatakan lengkap. Setelah lengkap, langkah selanjutnya adalah menunggu untuk interview. Sesuai dengan jadwal, interview akan dilaksanakan bagi gelombang 1 tanggal 21 Februari sampai dengan tanggal 3 Maret 2022. Sedangkan untuk gelombang kedua, interview akan dilaksanakan tanggal 23 sampai dengan 26 Mei 2022. Setelah interview, silakan login kembali ke dalam website sumberbarokah.org, lalu klik menu login, masukkan username dan password yang sudah diberikan di awal tadi. Ini sudah saya catat. Masukkan passwordnya, kemudian klik sign in. Ketika sudah interview, maka akan ada informasi bahwa status kita sudah interview. Berarti ini sudah melakukan interview. Langkah selanjutnya adalah menunggu hasil seleksi dari interview. Sesuai dengan jadwal, bahwa pengumuman hasil seleksi 1 hari setelah interview, paling cepat 1 hari setelah interview. Nah, setelah interview, maka kita akan mendapatkan hasil dari interview. Silakan login kembali. Nah, ketika dinyatakan lulus seleksi, maka akan ada informasi lulus seleksi. Nah, setelah lulus seleksi ini, silakan melakukan pembayaran. Sesuai dengan jadwal, pembayaran dan verifikasi pembayaran akan dilakukan mulai dari tanggal 7 sampai 21 Maret 2022. Maka silakan klik menu pembayaran dengan klik tombol panah ini. Maka akan ada informasi mengenai biaya beserta nomor rekening untuk pembayaran. Untuk biaya pondok, silakan ditransfer melalui rekening BJB Syariah atas nama Pondok Sumber Barokah. Setelah transfer, silakan konfirmasi ke nomor WA atas nama Bapak Gus Wardi. Kemudian untuk biaya sekolah, silakan transfer ke rekening BJB Syariah atas nama sekolah SMP Budi Mulya, SMA Budi Mulya atau SMK Budi Mulya. Kemudian lakukan konfirmasi pendaftaran, konfirmasi pembayaran kepada Ibu Juju. Sertakan kode unik di belakang total biaya pendaftaran pondok maupun sekolah. Setelah melakukan pembayaran melalui transfer ke masing-masing rekening, untuk melihat status diterima dan pembayaran sudah diverifikasi, silakan login kembali. Masukkan username beserta passwordnya. Maka status pembayaran sudah dinyatakan diterima. Setelah melakukan pembayaran melalui transfer ke masing-masing rekening, silakan login kembali untuk melihat hasil diterima pembayarannya. Setelah melakukan pembayaran melalui transfer ke masing-masing rekening, untuk melihat status diterima, silakan login kembali, gunakan username dan password pendaftaran.
kemudian sign in. Untuk melihat pembayaran sudah diterima atau belum, silakan klik menu hasil seleksi. Maka akan ada informasi status diterima. Jika status sudah diterima, maka ini berarti biaya yang sudah ditransfer sudah terverifikasi dan sudah dinyatakan diterima. Adapun selanjutnya ada beberapa file yang perlu di-download dan dicetak. Untuk video tutorialnya ada di bagian kedua. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah paring manfaat, sehat, barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.